بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wadkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, saya mau menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya kita disampaikan oleh jamaah. Oke. Ya, pertama pertanyaan dari Ibu Cini ya, dari sini tentang bagaimana memunculkan dan mengistiqomahkan ar-ridha tersebut dalam diri kita. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama menjadikan Allah sebagai tujuan utama kita. Sebagaimana syiar yang selalu disampaikan, Allah ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Nah, jadi slogan ini penting kita ingat-ingat ya, Allah ghayatuna. Allah menjadi tujuan utama saya, tujuan utama kita semua. Kemudian yang kedua, menanamkan keyakinan bahwa apa yang terjadi didapatkan, apa yang terjadi, apa yang didapatkan, dan apa yang dihasilkan adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit banyak enggak masalah sama kita. Kenapa? Karena ya itu nasib orang beriman itu. Ya, dia yakin bahwasanya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kaidah rezeki berkurang, itu enggak ada. Ya, tidak ada rezeki berkurang, tidak ada rezeki salah alamat, itu enggak ada. Maka kita penting untuk menanamkan keyakinan ini. Yang ketiga, sabar terhadap musibah dan yakin bahwa musibah itu bukan untuk menghinakan orang yang tertimpa musibah. Ya, bahkan musibah itu relatif untuk meningkatkan keimanan. Ya, sebagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan dipindahkannya singgasana Ratu Balqis ya, yang jauh oleh seseorang ahlul kitab ke kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua untuk mencoba aku. Ya, apakah aku bersyukur atau kufur. Yang keempat, selalu meluruskan niat saat beramal di awal, pertengahan, dan di akhir beramal. Ya, terus memperbaiki amal. Biasanya kita di awal beramal ikhlas, di tengah-tengah ada yang bisik-bisikin, ya, sampai niat kita terganggu. Biasanya sering saya guyon-guyonin itu jamaah haji, jamaah umroh. Sebelum berangkat haji semangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas sudah sudah di tanah suci, ditelepon dari Indonesia, oh Pak Haji, wah saya dapat Pak Haji gitu ya. Nah, ini perbaiki amalnya, perbaiki niatnya, dan di akhir juga perbaiki niat. Jadi perbaiki niat itu di awal, tengah, akhir, dan terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, niat yang ikhlas. Karena sehebat apapun amalan kita, ya, seikhlas apapun kita, semuanya itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita akan melakukan hal tersebut dengan baik. Selanjutnya dari Pak Mujtahid, apakah jika melakukan yang haram membatalkan syahadat, apa tindakan kita selanjutnya? Hal-hal yang haram itu ada dua macam.
ada yang membatalkan syahadat dan ada yang tidak membatalkan tapi terhitung dosa besar. Nah, orang yang melakukan dosa, ya, melakukan sesuatu yang haram, baik haram itu dalam arti fisik atau dalam arti yang tidak fisik, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. 4 syaratnya: istighfar, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, memperbanyak amal dan tidak mengulangi perbuatannya. Kata para ulama, jika berhubungan dengan manusia maka ditambah dengan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Dari Pak Rizali, ya, mohon pencerahannya Ustadz, di manakah batas antara ridho dan ikhtiar? Ketika kita sudah berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi yang kita dapatkan belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita mencoba lagi dan belum sesuai dengan lagi seterusnya. Dalam hal seperti ini, apakah kita harus menerima atau ridho terhadap kenyataan atau tetap berusaha menggapai menggapai yang kita inginkan karena ada moto manjada wajada. Syukran. Nah, yang pertama, ridho itu bukan pasrah tanpa berbuat. Ridho itu adalah sifat seorang mukmin dalam menjalankan perintah Allah, Rasulullah, dan menegakkan syariat Islam. Adapun ikhtiar adalah upaya maksimal seorang dalam menggapai sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik dalam masalah duniawi ataupun ukhrawi, seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak satu pun amal yang dikerjakannya kecuali akan diganjari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus digarisbawahi, ya. Seorang mukmin yakin bahwa tidak ada amal yang dikerjakannya kecuali Allah melihat, dicatat oleh para malaikat, Allah Maha tahu, dan Allah akan berikan ganjaran. Satu itu. Tetapi ganjaran itu ada yang cash, ada yang ditunda sejenak, dan bahkan ada yang ditunda sampai akhirat. Ya. Dalam hadis ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berdoa, tapi doanya ini jarang makbul. Ya, jarang makbul. Terus dia berdoa, tapi yang didapatkannya tidak sesuai yang didoakannya. Hingga akhirnya ajal menjemput. Ketika ajal menjemput di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, pahala-pahala doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu di akhirat, di dunia itu, dan Allah tampakkan di akhirat. Apa kata orang itu? Ya Allah, kalau seandainya orang yang tadi doa nggak dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pahala dia doa tadi. Pahala setiap usahanya, pahala doanya yang tadi tidak dikabulkan di dunia. Apa kata tersebut? Ya Allah, kalau seandainya hamba tahu begitu besar pahala ini di akhirat, hamba mohon agar doa hamba itu nggak usah dikabulkan semuanya, dikabulkan di akhirat saja. Nah, dia tercengang, terperangah, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu perkara yang paling disesali oleh seorang mukmin, ya, kecuali ketika dia lihat pahala amalannya di akhirat. Makanya yang meminta untuk kembali ke dunia itu hanya bukan orang-orang berdosa saja. Bahkan sampai orang beriman juga mau dikembalikan ke dunia untuk beramal walaupun sejenak. Nah, inilah yang penting kita pahami. Kemudian ada sunnatullah. Saat seorang hamba bersungguh-sungguh, pasti akan Allah kabulkan apa yang menjadi kebutuhannya. Jika terjadi di luar itu, maka ini perkara lain. Ya, setiap orang yang bersungguh-sungguh, ya, pasti akan Allah berikan apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya. Ya, kalau terjadi di luar itu, maka berbeda. Ya, perkaranya berbeda. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya bukan manjada wajada, bukan. Tetapi dalilnya surah At-Talaq ayat 3. Ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya,
maka Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini di sunatullah. Maka kalau ada seorang hamba Allah yang taat, berupaya sungguh-sungguh, ya, tetapi upayanya itu hasilnya tidak seperti yang ditargetkan. Dia udah buat planning targetnya sudah dibuat, tapi tidak seperti itu. Maka saya hanya bisa mengarahkan introspeksi. Mungkin ada usaha yang belum pada tempatnya. Mungkin ya, Allah a'lam bishawab. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, mohon bisa dijelaskan apa itu takdir kauni, takdir syar'i dan sunatullah, dan apa perbedaan dari masing-masing tersebut. Nah, takdir kauni adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuk alam. Ya. Wasyamsu wal qamaru tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari serta bulan tajri, ya, berputar sesuai dengan rotasinya. Jadi itu sunatullah. Adanya gaya gravifikasi. Kemudian ketika manusia naik ke langit akan hilang udara oksigen. Ketika turun paling bawah akan hilang oksigen. Itu semuanya adalah dikatakan takdir kauni. Ya, ketentuan Allah yang ada di alam semesta. Kalau hujan turun, maka langit bumi basah. Kalau nggak ada hujan, panas terus, maka bumi kering. Namanya takdir kauni. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, takdir syar'i adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada syariatnya. Yaitu ketika manusia menerapkan syariatnya, maka takdirnya akan hadir maslahat. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk mencari rezeki sesuai dengan perintah Allah, akan datang maslahat, yaitu apa? Rezeki yang barokah. Ketika seorang anak manusia mengikhtiarkan dirinya mau menikah dengan cara terbaik sesuai dengan arahan Islam, maka akan datang keberkahan di pernikahannya. Ketika manusia mendidik anaknya dengan baik, maka akan datang hasilnya, yaitu anak-anak yang soleh. Ini namanya takdir syar'i. Ketika seorang menerapkan syariat Allah, maka akan hadir kemaslahatan di sana. Ketika syariat Allah diterapkan, tetapi tidak hadir maslahat, maka perlu ditanyakan, benarkah Anda telah menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Adapun sunatullah adalah ketetapan Allah pada alam semesta. Kalau tadi kauni alam saja, kemudian syar'i manusia saja, sedangkan sunatullah pada alam semesta. Apa itu? Yaitu saat manusia, ya, saat semuanya mau manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, mereka berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang Allah titahkan, maka akan menghadirkan kemaslahatan untuk manusia. Dan jika terjadi kerusakan, maka akan mudarat pada manusia sendiri dan alam semesta. Apa perbedaannya? Takdir untuk alam, ya, takdir kauni untuk alam, takdir syar'i untuk manusia, sedangkan sunatullah untuk alam semesta, ya, alam yang kita huni, manusianya, jin, hewan, dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih yang dapat saya sampaikan jawaban dari pertanyaan minggu lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada bab yang pembahasan terakhir mengenai bahaya syirik. Sebelum saya membahas tentang bahaya syirik ini, penting saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa syirik itu merupakan perbuatan yang bisa membatalkan syahadat. Ya. Syirik merupakan perbuatan yang bisa membatalkan syahadat seorang hamba.
syirik ya menjadi bagian dari a'zamul kabair. Dosa paling besar, perbuatan paling tinggi dosanya, yang membuat pelakunya tidak mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian memahami makna syirik dengan segala makna yang terkandung di dalamnya serta bahayanya perbuatan tersebut menjadi salah satu kewajiban seorang mukmin dalam menjaga tauhidnya. Kemudian pemahaman yang lurus akan hal ini bukti seorang mukmin telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa ya, bahwa syirik ini, istilah syirik ini diulang berkali-kali bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan istilah baru ini. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Nuh, Soleh, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, bahwa syirik ini bukan istilah baru. Dia istilah lama yang sudah ada sejak dahulu. Oleh karena itu, ya, dari sisi bahasa, syirik ini artinya ittikhadus syariki wa niddi. Wa yakunu dzalika bi an yuj'ala ahadun syarikan li ahadin akhar imma minan nasi au ghairi. Yaitu menjadikan sesuatu sebagai syarikat. Ya, teman yang membarengi dia, yang menolong dia, atau tandingan, yaitu baik sesuatu itu dari manusia atau lainnya. Nah, secara istilah, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pendamping atau tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukannya sebagai Rabb, sang pencipta, sang pengatur segala ciptaannya, atau dalam hal ibadah yang diperuntukkan kepada selainnya dari manusia atau tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan untuk menyamakannya dengan asma dan sifatnya, atau menyebutkan sesuatu sifat yang menggelari atau memberikan sifat salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, atau yang disyirikkan itu, atau menyematkan kepada makhluk sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani serta lain sebagainya. Nah, adapun yang dimaksud dengan tandingan di sini atau nidun di sini, yaitu dengan menganggap atau meyakini bahwa seseorang atau sesuatu mampu berbuat sesuatu atau memiliki sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah ayat 22 Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian jadikan tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala padahal kalian telah mengetahui. Mengetahui apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahadun shamadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dua jenis syirik. Ya, ada dua jenis syirik, yaitu dikatakan asyirkul asghar, yaitu syirik kecil, dan yang kedua adalah asyirku al-akbar, yaitu syirik besar. Kita lihat penjelasan daripada kedua syirik ini. Yang pertama asyirku al-asghar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini tidak menjadikan pelaku perbuatan ini keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau jalan perantara kepada syirik besar. Bagaimana? Apa maksudnya mengurangi tauhid? Apakah ibarat misalnya ada segelas kopi, ya, kemudian diminum berkurang begitu? Bukan seperti itu. Itu cuma pengandaian ringan saja. Tetapi yang dimaksudkan dengan membuat pelakunya, yaitu mengurangi tauhidnya, adalah membuat dia hatinya gundah gulana, tidak tenang, ya, pikirannya kacau,
tidak konsentrasi, susah khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu perbuatan ya yang menjadikan akidahnya tauhidnya berkurang. Oleh karena itu datang hasil tersebut. Nanti kita perjelas lebih dalam lagi. Kemudian syirik kecil itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya syirku zahir, ya syirik zahir, syirik nyata. Dan yang kedua namanya syirik khafi. Syirik yang pertama atau zahir ini dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan khafi ya yaitu keinginan dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama. Syirik zahir atau syirik nyata. Syirik zahir atau nyata yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ya, dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengatakan sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khalafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, ya, bi ghairil, selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Nah, syirik dan kufur yang dimaksud di sini yaitu syirik atau kufur kecil. Dalam satu riwayat ada seorang sahabat namanya Qutailah binti Saifi Al-Juhaniyah radhiyallahu taala anhuma menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Engkau mengucapkan atas kehendak Allah dan," perhatikan bahasanya, "engkau mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan demi Ka'bah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya dengan mengatakan, ya, qulu ma sya'allahu tsumma syi'ta, ya, wa rabbil Ka'bah. Oke. Demi Allah pemilik Ka'bah. Wa rabbil Ka'bah. Demi Allah pemilik Ka'bah. Dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian yang pertama dan yang kedua kemudian. Dua bahasa ini berbeda sekali artinya. Kalau kita katakan dan, dalam bahasa Arab namanya ma'tuf. Ma'tuf itu artinya kalau tidak karena juga bantuan kamu, maka bantuan Allah nggak akan berjalan. Perhatikan. Ya. Sedangkan kalau dikatakan masya Allahu summa syi'ta, artinya Allah berkehendak, selanjutnya terserah Anda mau melakukan atau tidak. Begitu maksudnya. Sehingga ini penting kita perhatikan. Ada namanya kufur atau syirik qauli, yaitu yang terlihat dari perkataan seorang manusia. Yang kedua, ada namanya syirik khafi, tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Seperti riya, ingin dipuji orang lain, sum'ah, ingin dengar orang lain, dan lain sebagainya. Nah, seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia. Perhatikan itu. Tetapi ia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Tetap sholatnya ke masjid karena Allah, tetapi nanti supaya juga dibilang soleh. Tengok tuh Ustaz Arfi itu sholatnya ke masjid terus, rajin banget dia, soleh, dia orangnya alim sekali. Hati-hati, ya, bisa jadi kita kena syirik asghar. Misal yang lain dengan memperindah sholatnya, ya, karena dia orang lain, wah karena saya jadi pusat perhatian, apalagi mau pilkada, maka saya harus sholat dengan baik, ya. Karena pemilihan saya harus bajunya rapi terus, harum terus. Nah, hati-hati. Atau bersedekah agar dipuji dan memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini dikatakan syirik khafi. Ya. Dia melakukan itu karena Allah, tapi nyambi
hatinya nyambi, tak boleh. Ya, tak boleh. Hanya karena Allah semata. Kemudian masih dalam syirik khafi, suatu amal apabila tercampur dengan riya, maka amal tersebut tertolak. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Barang siapa yang mengharapkan, saya langsung pada arti poinnya, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh, wala yusyrik, dan jangan mensyirikkan. Dalam hal ini, ya, seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara syirik khafi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Rasulullah, sungguh perkara yang paling aku takutkan, Bapak Ibu. Kalau Rasulullah ngomong paling takut, ya kira-kira Rasulullah bohong atau tidak? Ya, kira-kira Rasulullah bohong atau tidak? Innama akhwafu alaikum, ini ngomong Rasulullah. Yang paling aku takutkan kepada kalian, yang menimpa kalian adalah asyirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Ar-riya. Apa itu riya? Beramal pengen dilihat orang lain. Ya. Termasuk juga dalam syirik ini, yaitu seorang yang melakukan amal untuk kepentingan duniawi. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, puasa Ayyamul Bid misalnya. Saya puasa baik bid. Puasanya puasa mutih. Apa itu puasa mutih? Apa tujuannya? Saya puasa 40 hari. Apa kenapa? Apa syariatnya puasa 40 hari? Mana dalilnya? Ya, ternyata puasa 40 hari supaya kebal dari sayatan pedang, kebal ditusuk, kebal peluru dan lain sebagainya. Tak ada dalam syariat Islam, tak boleh. Ya, nggak boleh. Dan itu sudah terhitung syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isu 'abdad dinar, ta'isa 'abdad dirham, ta'isa 'abdul khamisa, ta'isa 'abdul hamila. In u'tiya radiya wa illam yu'ta saqat." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Apa itu bahasa abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah, abdul khamilah? Ini adalah istilah bagi mereka yang sangat oportunis, ya, sangat materialistik. Semuanya dihitung dengan dinar dan dirham, rupiah dan dolar dan lain sebagainya. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada pekerjaan, tidak ada amal soleh, tidak ada membantu, tidak ada menolong dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan asyirku al-asghar, yang yaitu bagian daripada syirik khafi. Selanjutnya yang kedua, asyirkul akbar, yaitu syirik besar. Apa itu syirik besar? Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kuburan, ya, baik itu untuk kuburan, jin atau syaitan dan lain sebagainya. Atau dikatakan asyirkul akbar juga, yaitu seorang ketika takut kepada mayat, ya, takut kepada orang mati, takut lewatin kuburan dia, yang dia menurut perkiraannya akan membahayakan dirinya, atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah,
yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudarat. Nah, kemudian bagian daripada asyirkul akbar ini juga yaitu seseorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah, di mana tidak ada manusia pun yang mampu memberikannya selain Allah. Seperti memenuhi hajat, menghilangkan kesulitan, ya, dan selain itu dari berbagai macam bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan melainkan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke mbah dukun, ya, pergi ke kuburan malam-malam 1:30, 1:30, doa di sana, bilang, Mbah yang di kuburan ini tolong dong saya. Atau pergi ke pohon-pohon besar dan lain sebagainya dengan menyampaikan hajatnya di sana. Ini adalah bagian daripada asyirkul akbar. Padahal tidak ada yang mampu membantu kita selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahil alamin. Doa mereka dalamnya adalah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka adalah salamun, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahil alamin, yang menunjukkan bahwasanya orang mukmin wajib untuk berjalan seperti ini. Jika dia berseberangan, maka bagian daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang akbar. Nah, syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal dalam neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan belum bertaubat daripadanya. Kalimat terakhir ini ya, mau saya sampaikan bahwa walau ayatnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya, itu adalah bukan finish. Ya, bukan finish itu. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu enggak finish. Finishnya adalah jika seorang itu terus dalam keadaan syirik dan dia paman syirik dan mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan ampunkan dosa dia. Perhatikan. Tetapi jika ada seorang hamba Allah yang berbuat syirik, kemudian dia sadar dan dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Ya, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita nanti memberikan solusi kepada orang yang berbuat syirik. Wah, kamu ini kekal neraka ini ya. Kenapa? Ya ini ayatnya nih. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Weslah, kamu sabar aja masuk neraka nanti. Enggak boleh. Ya enggak boleh. Maka ya yang terakhir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita pahami karena ini sering ditanyakan. Ya, ketika ada orang yang baru bertobat, dosa saya dimaafkan nggak ya sama Allah Subhanahu wa taala? Dosamu apa? Berbuat syirik. Wah, nggak diampuni itu, nggak diampuni itu. Wah, udahlah, kamu bahaya ini. Nggak boleh. Kita harus memahamkan ayat tersebut karena bahasanya la yaghfiru. Innallaha la yaghfiru, ya. Bukan lan, tapi la. Bahasa lan dengan la berbeda sekali. Kalau la, ya tidak, masih ada celah untuk iya. Tetapi kalau dikatakan lan, maka tidak ada celah. Contoh. Dalam satu peribahasa Arab mengatakan lan tarji'a ayyamul lati madat. Ya. Tidak akan kembali. Perhatikan, tidak akan kembali. Artinya apa? Mustahil. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Akhirnya apa? Mustahil. Nah, menggunakan lan. Tetapi ketika menggunakan la, maka berbeda artinya. Ya, tidak bisa dikatakan finish. Masih ada celah pengampunan dosa jika seorang hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 contoh syirik besar. Sebenarnya banyak. Ya.
Sebenarnya banyak contohnya, tapi saya ambil intinya 4 contoh dari syirik tersebut. Yang pertama adalah doa. Ya, doa yang saya maksud di sini adalah doa dan perangkat-perangkatnya. Karena orang yang berdoa itu pertama meminta, yang kedua berharap, yang ketiga penuh harapan. Berharap dan penuh harapan. Syirik dalam doa artinya seorang meminta, memohon, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kenapa? Takut mereka. Ya, naik kapal laut, takut mereka. Ya, nggak pandai berenang masalahnya. Nggak pandai berenang, bawa perniagaan banyak bawa barang, harta dan sebagainya, termasuk keluarga di sana, takut. Karena takutnya, sholatnya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal, zikirnya terus, ya. Tetapi tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali kepada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang itu syirik dalam harapan-harapannya. Syirik dalam permintaannya, syirik dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik dalam niat. Ya. Syirik dalam niat ini keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasanya, zakatnya, pengorbanannya, bicaranya, akhlaknya, dia tidak peruntukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia peruntukan untuk makhluk. Oleh karena itu Allah sampaikan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, misalnya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilun fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah mereka di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam ketaatan ini artinya menghormati orang lain berlebihan, memuliakan orang lain berlebihan, mentaati orang lain berlebihan, termasuk syirik. Ya, perhatikan. Apalagi sampai membela orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan perkataan yang mereka tidak benar, ya, dan menyalahkan perkataan yang benar dari orang-orang lain. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa wa subhanahu wa yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada perkataan yang lebih mereka dengar kecuali ahbar tadi itu, rahib-rahibnya tadi. Ya. Orang-orang alimnya mereka tadi. Kenapa? Karena di tangan orang alimnya ahbar tadi, orang-orang Yahudi Nasrani ini, hukum Allah berubah. Ya, hukum Allah berubah. Tidak ada yang merusak hukum itu kecuali orang-orang yang menguasainya di zaman mereka itu. Mereka rusak hukumnya.
riba yang tadinya haram halal, yang yang tidak boleh, yang harusnya boleh makan ini haram bagi mereka. Ya. Padahal wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa, ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya, subhanahu wa yusyrikun, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Nabi Isa alaihissalam menyuruh mereka untuk menyembah Allah, tapi ahbar-ahbarnya mereka, ruhban-ruhbannya mereka menyuruh mereka untuk menyelisih Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, ya, syirik mahabbah, kecintaan. Kecintaan ini apa maksudnya? Dia nolong orang lain bukan karena Allah, ya, karena ada mau cashback sesuatu yang diinginkannya, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal kecintaan, ya. Aku mencintaimu sepenuh hatiku sayang. Aku mencintai pekerjaanku sepenuh hatiku sayang. Apalagi menyamakan kedelai dengan anak. Ya, ini juga bahaya juga. Ya, hampir sama dengan itu. Tak boleh kita menyamakan kecintaan kita kepada makhluk, ya, sebagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hapuskan cinta kepada makhluk, satukan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada istri saya, sama anak saya, bahkan saya bilang sama istri saya, ya, Dek, cintai Allah saja. Jangan cintai saya, jangan cintai anak-anak. Saya juga demikian. Saya cintai Allah Subhanahu wa taala, dan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya Allah, saya punya Allah. Nanti kalau kita satukan cinta kita atau bagi cinta kita pada makhluk itu meninggal, kita merasa kehilangan. Padahal dari milik Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil, lah kenapa kita kehilangan? Padahal dia kembali kepada Sang Pencipta yang lebih sayang kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita pahami. Oleh karena itu mahabbah itu tak boleh dibagi-bagi. Surah Al-Ahzab ayat 3. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Allah enggak jadikan satu kantong, ya. Allah tidak satukan dua hal dalam satu kantong hati manusia. Kalau ada Allah saja dah. Ya, jangan bagi-bagi. Ada Allah, ada manusia, anak, istri, jangan. Ya, cukup Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa minan nasi", dan di antara manusia, "mayattakhidhu min dunillahi andada", ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbuna ka hubbillah, mereka sangat mencintainya, ya, seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh begini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, cinta mereka benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui, idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an, ketika mereka melihat siksa, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Nah, niscaya mereka akan menyesal. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa tidak bisa cinta kepada Allah itu dibagi-bagi. Enggak bisa. Kalau cinta kita kepada Allah dibagi-bagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan nikmatan, tidak lezat dalam tahajud, dalam sholat, dalam baca Quran, nggak ada lezatnya. Ya, kurang lezatnya. Makanya kita bangun malam susah. Kenapa? Mahabbah kita nggak berat sama Allah SWT. Masih kurang-kurang. Bahkan mungkin kecintaan kita kepada diri kita sendiri lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah SWT. Apa buktinya?
bangun malam susah Bapak Ibu, ya. Bangun malam susah menandakan kita sedang lebih mencintai diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah mengetahui definisinya dan mengetahui pengertian maksudnya. Kita sudah memahami bagian-bagiannya. Terus apa bahayanya? Apa bahaya daripada syirik ini? Kita lihat. Bahaya syirik asghar, membatalkan amal yang dicampurinya. Sejak awal dia beramal sampai selesai amalnya. Ya. Sejak awal dia kerjakan amal itu, ya, atau mendominasi proses pengerjaan amal tersebut, akan dicampuri dengan hal-hal yang tidak benar, maka akan batal amal. Yang kedua, bahwa syirik asghar mempunyai dua kemungkinan. Mengharuskan pelakunya masuk neraka atau tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah suka, Allah ampuni, jika tidak, Allah masuk neraka. Yang selanjutnya, pelakunya sekalipun masih orang muslim, namun ia memiliki keimanan yang kurang dan dianggap fasik dalam beragama. Kenapa? Karena orang mukmin nggak akan mungkin melakukan syirik asghar atau riya. Kemudian yang keempat, merupakan dosa paling besar di antara seluruh dosa besar yang terbesar. Ya. Karena Rasulullah katakan akbarul kabair, yaitu asyirkul asghar. Kemudian yang kedua, bahayanya syirik akbar. Apa bahaya syirik akbar itu? Yang pertama, merupakan kezaliman terbesar. Kenapa dengan kezaliman terbesar? Karena bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang diambilnya tandingan, yang mau ditandinginya, itu adalah Allah yang menciptakannya, yang memberinya rezeki, yang memberinya nafas, yang memberinya oksigen, yang memberinya kehidupan. Itu ditandinginya Bapak Ibu sekalian. Coba, kezaliman apa itu? Ya, kezaliman apa yang lebih besar daripada itu? Kalau kita aja, anak kita, ya ngeyel, susah dibilangin, ya bahkan terkadang senang di rumah orang lain, kita senang nggak? Nggak senang. Ya, kita mengatakan kamu macam kurang makan aja, kamu macam kurang tempat tinggal aja, kamu macam nggak tahu aja di rumah ada TV, kenapa kamu nonton di sana? Nah, itu kita manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala paling tidak suka, paling murka, paling benci ketika ada orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kezaliman yang besar. Yang kedua, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, yang menyebabkan darah dan hartanya menjadi halal. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabun 'ala Allah." Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Ya. Kemudian beriman terhadap apa yang aku datang dengannya, yaitu Al-Quran. Jika mereka melakukan itu, asamu minni, terlindungi dariku, ya, darahnya mereka, hartanya mereka, kecuali dengan haknya. Dan selebihnya, hisabnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya syirik akbar yang ketiga, membatalkan seluruh amal kebaikan seseorang. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka akan hangus, akan hapus, akan habis amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau akan menjadi orang yang paling merugi.
Kemudian yang keempat, menyebabkan pelakunya diharamkan masuk surga dan kekal dalam neraka. Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempat kembalinya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa bahaya syirkul akbar ini dia merupakan dosa paling besar dan tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertaubat. Oleh karena itu Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Nah, terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa syirik itu berbahaya hingga dikatakan a'dzamul kabair? Kenapa syirik itu berbahaya, ya, dosa besar sampai dikatakan a'dzam, ya, ismu tafdil, ya, bahasa ismu tafdil yang berlebihan, sighah berlebihan dalam bahasa Arab menunjukkan paling gede, ya, tidak ada yang paling gede selain dosa ini. Kenapa? Yang pertama, orang yang melakukan dosa syirkul asghar menunjukkan pelakunya menyimpan penyakit berikut. Ujub, bangga dengan diri sendiri. Ya, apa bangganya? Kalau nggak gue, nggak jalan tuh. Nah, kurang lebih begitu. Kalau nggak kena infak gue, itu nggak akan kebangun. Nah, itu namanya ujub, bangga dan diri sendiri. Wah, kamu ini orang soleh. Ya, siapa dulu? Ya, kalau nggak soleh, nggak saya gitu loh. Ah, nggak itu, ya. Itu namanya ujub. Yang kedua, hubbu asyuhra. Suka pujian dia. Ya, suka pujian dia. Bagaimana suka pujian itu? Pokoknya kalau dia beramal, wajib ada yang puji-puji. Ya. Baik dia puji-puji itu dengan membayar orang lain, ya, atau puji-puji itu dimasukkan ke YouTube kemudian disampaikan ke yang lain supaya orang-orang tepuk tangan senang dengan dia dan lain sebagainya. Yang ketiga, iradatul jaza min qibalin nas. Materialistik. Dia mau cashback dari manusia. Dia mau ada timbal balik daripada manusia. Ya, ya inilah yang ya hari ini terjadilah kalau hari ini, ya, ada yang dulu suka suka ngejek kadrun ketika mau pilkada jadi kadrun, kan gitu. Yang yang menghina pakaian Muslim, pakaian Islam pas mau pilkada jadi imam. Nah, itulah namanya, ya, iradatul jaza min qibalin nas. Dia pengen timbal balik, ya, pas nanti enggak kepilih nggak akan ke masjid. Orang memang sebelumnya juga ke masjid, apalagi kalau gagal kan begitu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa syirik itu menjadi dosa besar? Kenapa? Kenapa? Maka jika dia syirik besar, menunjukkan pelakunya menyimpan sikap. Kalau yang pertama menyimpan penyakit, artinya harus ada ilaj, ada perbaikan. Kalau penyakit bisa disembuhkan. Tapi kalau sikap, nah ini penting perhatikan ini. Kalau sikap, ini perjuangannya panjang. Apa sikapnya? Asyak. Ya. Orang yang syirik itu asyak, punya sifat ragu-ragu. Ini yang diragukannya Allah masalahnya. Allah yang semua
ada pada Allah pasti semua. Tapi sama dia ragu dia. Asyak. Makanya orang yang berbuat syirik itu karena dia ragu, dia mengambil orang lain untuk membantunya, ya, atau membersamakan sifat-sifat Allah dengan manusia. Ya. Ini yang dikatakan asyak. Yang kedua, ada mutsiqah billah, nggak yakin sama Allah. Udah ragu-ragu, nggak yakin sama Allah. Bayangkan. Ya. Seperti kita bilang begini, kamu mau nggak mendapatkan keuntungan yang besar? Dunia yang seisinya. Apa itu? Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Kan begitu kita. Apa manfaatnya sama saya? Nggak ada buktinya. Ini masalahnya kalau dibuktikan. Orang yang sholat sunnah qobliyah 2 rakaat itu mendapatkan dunia dan seisinya. Bayangkan. Tiap hari orang sholat 2 rakaat, itu harta mau letak di mana? Ya, itu harta mau letak di mana? Nggak cukup berangkas, dunia dan seisinya jatuh, nggak bisa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan dari kita, supaya apa? Bersungguh-sungguh. Maka orang yang syirik ada musiqah, nggak yakin dia. Ayo haji, bagaimana saya bisa haji? Usaha, walah susah ini. Nggak yakin sama dia. Ada musiqah billah. Yang ketiga, al-inkar. Dia punya sikap suka menyeleweng. Ya, bayangkan bahaya ini. Orang yang suka berbuat itu orang yang suka menyeleweng. Yang keempat adalah ada musabat. Tidak ada ketetapan hati. Yang enggak tetap hatinya. Gundah gulana, sering pindah-pindah. Nggak senang di sini pindah ke yang lain, yang di sini nggak ada manfaat pindah ke yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, inilah kenapa syirik dikatakan berbahaya hingga dikatakan a'zamul kabair, ya, dosa yang paling besar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga pertemuan kita yang 8 kali ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Silakan Mas Amar. Jazakallah khairan disampaikan kepada Ustadz Arfi yang telah menyampaikan materi terkait syirik, ya, bahaya syirik dan juga pengertian. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Tapi mengingat waktu dan juga pertemuan, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa saya share-kan, kemudian dijawab dan disampaikan lewat grup saja nanti, Ustaz. Jadi lewat folder saja seperti Word. Baik, mungkin 2 pertanyaan, ya, Ustaz. Baik, Ustaz, izin bertanya. Ini bagaimana caranya agar kita senantiasa dapat menjaga dan meluruskan niat kita semata-mata hanya karena Allah. Ini terkait niat, Ustaz. Menjaga dan meluruskan niat. Ya. Para ulama menyampaikan 3 cara yang efektif untuk menjaga dan selalu meluruskan niat. Yang pertama adalah tetap beramal, ya, atau sabat dalam beramal. Saat ada orang yang memuji, ada orang yang mencaci, ada yang senang, ada yang tidak senang, ya, maka seseorang tetap harus istiqomah dalam beramalnya, ya, terus beramal, jangan berhenti. Yang kedua, menetralkan amal, ya, tidak naik saat dipuji, tidak turun saat dihina. Tanda orang tidak ikhlas itu naik ketika dipuji, down ketika dihina. Kita nggak boleh begitu. Mau Anda puji saya, mau tidak puji saya tak beramal soleh. Yang ketiga, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selain istiqomah tadi, kemudian islahun niyah, perbaiki niat kita. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa? Karena kita butuh rahmat yang banyak dari Allah. Ya, kita butuh rahmat. Jangankan kita, sekalibernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, ya, bahwasanya seluruh kita ini tidak ada yang dijamin surga, kata Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, kamu juga demikian, wala ana. Illa, kata Rasulullah, kecuali ayyataghammadani Allah birahmati wasi'ah. Kecuali karena aku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Garisnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau tidak kena rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, maka tidak satupun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya. Artinya rahmat ini perlu kita berngemis-ngemis, perlu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah rahmat kita untuk beribadah, meneruskan niat kita. Gitu. Baik, begitu ya tadi pertanyaan, semoga dijawab dengan baik ya tadi 3 tips dari para ulama. Selanjutnya Ustadz, ini yang pertama, jika kita hendak ujian dan sebelum ujian kita menghatamkan Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan atau kemudahan ketika ujian, apakah itu termasuk melakukan amal untuk kepentingan duniawi? Kemudian yang kedua Ustadz, pernah juga ketika hendak mengadakan acara pernikahan, kemudian untuk mendapatkan keberkahan kita mengadakan khataman Al-Quran juga. Apakah itu juga termasuk melakukan amal untuk duniawi? Jazakallahu khairan Ustaz. Ini jawabannya kurang lebih sama ya. Bahwa pertama begini. Seseorang yang mengharapkan duniawi dengan beramal ikhlas karena Allah agar diberkahi Allah itu berbeda. Ya, dipahami ya, Bapak yang dirahmati Allah Taala. Seseorang yang beramal semata untuk duniawi berbeda dengan dia beramal dengan mengharapkan keberkahan dari Allah untuk apa yang akan dicapainya. Ini kedua hal yang berbeda. Ketika seorang beramal hanya untuk duniawi, maka dia tidak akan diberikan apapun kecuali dunianya. Tetapi ketika seorang beramal, ya, beramal soleh, mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan meminta keberkahan melalui amalnya itu, maka ini disyariatkan dalam Islam. Ya, artinya bertawasul melalui amal soleh. Saya tilawah dulu, mengharap kepada Allah melalui tilawah ini, semoga Allah mudahkan niat saya. Ini perbuatan terpuji, boleh dilakukan. Malah hal yang seperti ini yang saat ini jarang dilakukan oleh orang-orang. Ya. Tetapi catatannya, niatnya karena Allah, ya, niatnya karena Allah, mohon keberkahan melalui amal ini agar Allah mudahkan apa yang kita niatkan. Jangan sampai semata-mata hanya untuk itu, tapi karena Allah semuanya, dan kita mohon keberkahan kepada Allah, semoga apa yang kita niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena lebih begitu. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Oh, ini terakhir ya Ustaz ya, terakhir aja biar selesai. Ini Ustaz Afani izin tadi kan ada sempat keluar kemudian tidak ikut. Nah ini tadi Ustaz Afi menjelaskan bahwa riya beramal karena manusia adalah bagian dari syirik. Bagaimana hubungannya dengan salah satu perkataan Fudail bin Iyad? Beramal karena manusia adalah kesyirikan dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Begitu Ustaz. Semoga bisa dipahami. Iya. Jadi bahasa yang beliau sampaikan ini sudah tepat. Karena ikhlas itu beramal karena Allah dan meninggalkan amal karena Allah.
Kalau ada orang beramal, ya, dia tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ikhlas ketika dia diam juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini, kata Fudail bin Iyad, beramal karena manusia syirik. Dia tujuan karena manusia, ya, supaya dapat dukungan dari manusia dan sebagainya, ini syirik. Tapi ketika dia tinggalkan amal, dia riya. Dia tinggalkan amal bukan karena Allah, itu masalahnya. Dia tinggalkan amal karena manusia. Makanya orang soleh, orang mukmin itu geraknya, bicaranya, diamnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lain. Perhatikan perbuatannya, geraknya, diamnya, perkataannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini mungkin ada yang diuji perkataannya, ada yang diuji actionnya, ada yang diuji dengan ketawadukannya. Semua ini ujian untuk kita. Maka siapa di antara kita yang mampu ikhlas, istiqomah, menjadikan perkataannya, perbuatannya, diamnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap diam itu nggak beribadah. Jangan kita anggap diam itu tidak beribadah. Karena diam itu selama dia menghabiskan waktu, maka waktu itu akan dihisap. Pertanyaannya, waktu yang dihisap itu apakah untuk beramal soleh atau bermaksiat? Itu Mas Ahmad. Baik Ustadz, ini terakhir ya. Ya. Ustadz, tadi ada tambahan lagi nih dari orang yang sama. Iman itu kan tempatnya di hati, nggih. Ketika kita merasa hati kita masih kotor, apakah benar apabila kita belajar dulu tentang hati dan seluk-beluknya sebelum belajar tentang akidah? Dengan tujuan hati sebagai wadah iman, kita bersih terlebih dahulu sebelum kita isi dengan iman. Jadi belajar tentang hati dulu sebelum akidah. Ya, jadi yang Allah sampaikan pertama itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahasa fa'lam annahu la ilaha illallah memerintahkan kepada kita untuk belajar tentang Allah dulu. Belajar tentang iman, belajar tentang akidah. Kenapa? Karena ketika seorang mempelajari ini akan hadir tazkiyatun nafsi yang membersihkan jiwanya. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Ketika seorang membersihkan hatinya, bagaimana dia cara membersihkan hatinya? Apa yang mau dibersihkannya? Setelah bersih, apa yang mau dimasukkannya? Maka cara yang benar adalah kita pelajari tentang Allah, ya, kenali rububiyahnya, kenali uluhiyahnya, kenali asma wa sifatnya, yakin Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah memiliki keyakinan ini, hati yang kotor itu dimasukkan iman yang murni ini akan murni dia. Ya, hati yang tadi kotor masuk iman itu akan murni dia. Akan ada tazkiyatun nafsi. Karena tazkiyatun nafsi itu hanya bisa terjadi ketika seorang memahami hati saya mau dibersihkan dari apa dan untuk apa. Baik Ustadz, jazakallahu khair ya. Alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua. Semoga bisa menjawab dan bisa mewakili ya teman-teman yang lain. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan selaku panitia dan juga wali kelas terkait kelanjutan yaitu ujian akhir jenjang, yaitu yang pertama adalah memenuhi syarat ujian, bisa dilihat dari presensi. Kemudian materi ujian adalah pilihan ganda ya. Kemudian jumlah soal sekitar 25 dan ujian dilakukan secara online. Ini untuk informasi lebih lanjut akan kami sampaikan melalui grup terkait bagaimana syarat dan juga ketentuan untuk ujian akhir jenjang ula ya atau awal. Baik, alhamdulillah tidak terasa sudah 8 kali pertemuan saya juga mewakili membersamai Ustadz Arfi dalam pelajaran akidah yang
insya Allah walaupun 8 kali pertemuan itu 1 semester belum cukup ya untuk belajar akidah yang seharusnya ini pondasi yang paling pokok dan utama di mana kehidupan seorang muslim dan sebuah tindakan itu sangat besar pondasinya dari akidah ini. Dan saya selaku pribadi dan juga para jamaah dan ustadz, semoga kita saling mengingatkan diri untuk tadi ya terkait sabar dan istiqomah untuk terus beribadah dan juga terus berdoa untuk keistiqomahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang surga itu kita masuk atas dasar rahmat semata. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saja dari saya, semoga kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya, dan saya berharap semoga Allah memberikan nikmat keimanan ini ya dari kajian ini, menguatkan akidah dan keimanan kita, dan juga menjaga akidah dan keimanan kita, dan juga memperjuangkan nilai-nilai Islam yang mungkin sekarang Islam itu baru sedang marak-maraknya diserang ya. Sebenarnya menarik ya, ketika orang-orang benci Islam saja mereka bangga dengan kebenciannya. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, kenapa kita tidak berani menyampaikan kebanggaan kita sebagai seorang muslim ya? Tidak berani menyampaikan, bahkan mengkritik ya. Ini sebuah introspeksi bersama ya, bagaimana kebanggaan kita itu belum tampak dengan menyampaikan. Nah, ini mungkin bisa jadi evaluasi. Terima kasih, banyak salahnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, malah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.